Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia. Mudah-mudahan yang hadir di dalam ruangan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin. Kami dari IKBSS mengucapkan ribuan terima kasih, yakin setiap tahun terjadi peningkatan dalam hal potong memotong, artinya sunatan massal ini yakin kami tidak terlepas dari doa Bapak Ibu yang hadir, terutama yang hadir pada hari ini. Kemudian selawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami banggakan dan kami hormati adinda kami Haji Jefridin Hamid MPE. Selamat datang, Dek, sudah mewakili kedua belah pihak. Jadi beban beliau ini sebetulnya berat, mewakili dari provinsi, mewakili dari kota, mewakili dari BP. Jadi 3 beban yang dibawa beliau ini. Namun demikian ketiga-tiga ini akan kita jadikan satu. Kami meminta beliau ini nanti menjadi mewakili orang nomor 1 di Kota Batam. Ini doa. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan sesuai adanya. Nah, itu sesepuh ketawa Kak Joni Beng. Biasanya kalau sesepuh ketawa wong Palembang ini biasanya yang sepuh ya merupakan doa. Nah kalau doa dia biasanya kabul ya Ciko. Jadi terima kasih deh. Ya kami sebetulnya berapa kali bertemu. Dulu kami sempat melawan. Aku jadi saksi dari pihak Betino, dia jadi saksi dari pihak Lanang. Ngawin kuong kami ceritanya. Kujingo yang lanang saksi ditanya lagi yo kan. Aku ini dari pihak Betino. Dalam hatiku dak kuyo ke kena juga budak nih. Hah? Kujingo lagi yo kan. Mana kasih? Yo dibeli apa? Apa sedang sah katakan? Kujingo bila lagi sah kan? Anakku Betino bakal kena tendek berani. Yo juga. Itu cerita. Jadi kami lah berapa kali sebetulnya bertemu dengan beliau ini, dan walaupun aku jarang bertemu tapi selalu dapat cerita. Kadang-kadang bertanya, ngapa balik lambat kau nih? Dengan Pak Sek. Kalau lain dengan Pak Sek lah cemas aku kan. Oh iya gitu. Rapat. Nah, jadi gawe ini rapat-rapat deh. Nah jadi kehadiran adinda hari ini Dek mewakili 3. Tapi doa kami kau jadi yang nomor 2 di Kota Batam. Mudah-mudahan ini terkabul ya. Ini baru langkah awal. Begitulah pintarnya Pak Wali dengan Ibu Wakil Gubernur. Diutus sekdanya ke sini. Jadi itu memang tepat. Jadi mudah-mudahan insya Allah. Tepuk tanganlah dulu woi. Lah jadi dulur kamu menjadi kaget. Kemudian yang terhormat siapa lagi yang membuka Palembang? Yang Palembang tidak akan disebut-sebut lagi karena lah dilarang oleh sesepuh tadi, bukan tamu tadi. Pak Tira, Insinyur Haji Soni Tira Sunjaya. Beliau ini dari sesepuh Kota Batam juga. Kebetulan beliau ini dulu Ketua Pasundan ya Kota Batam. Sekarang beliau diangkat jadi sekretaris Pasundan Provinsi. Selamat datang Pak Tira. Dan donatur terbesar pun sebetulnya dari daerah beliau ini, dari Pelabuhan Internasional Batam Center ya Pak ya. Saya lihat terbesar itu donatur dipimpin oleh Bapak. Terima kasih Pak Tira.
Ya mudah-mudahan Pak Tira panjang umur, berrezeki. Ya cuman kalau bisa jangan bertambah lagi Pak, cukup satu aja ya Pak ya. Baik, yang terhormat di sini ada lagi, aku kelihatan tadi. Hai, adindaku. Dek, selamat datang Dek ya. Jadi itu beliau tuh. Orang kami juga kan. Nah kenapa saya harus hormat dengan orang Sulawesi? Biar kamu tahu deh, anakku ditujah oleh orang Sulawesi ini. Jadi galak tak galak aku harus terima keadaan. Ya, jadi uang Palembang bertemu uang Sulawesi, kalah begitu. Itu ceritanya. Jadi manapun aku harus menghormati uang Sulawesi ini. Kira-kira ada lagi tak selain uang Palembang? Tamu kita. Tak ganti lagi kan? Kalau yang lain karena tadilah dimarahi oleh jenderal dimarah, tapi dia tidak disebut jenderal. Pajak beliau tersebut yang terhormat, adik-adikku, kakak-kakakku, ayu-ayuku, galau-galau juga hormati pagi hari ini. Terima kasih kamulah hadir ke sini. Tak boleh disebut nama Dek. Jadi Dek siapa? Walaupun Sakorni Dek ya, walaupun kita baru sekali ini bertemu Dek, kau tak pacak lagi marah pada aku sebut nama. Karena jenderal lah marah. Kami datang ke sini bukan bawa pangkat dan jabatan. Kalau kamu bawa pangkat dan jabatan, katanya tadi kan, kami dah kedatang katanya. Nah, jadi ke depan lalu aku ngomong, adik-adik, kakak-kakak, ayu-ayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak panjangi ngomongan. Kemudian mungkin ini yang perlu kami sampaikan, apa yang Pak Sesepuh tadi ucapkan, kami memang adalah bagian dari warga Kota Batam. Jadi memang itu pun selalu diucapkan oleh Pak Wali Kota, dan kami memang menyadari itu. Oleh karena itu, untuk sementara ini wong Palembang ini modal pertama dan yang banyak itu cuma tenaga dan pikiran. Kalau ku dengar tadi, terima kasih Pak Sekda nyebut lah banyak wong Palembang megang peranan di pemerintahan, di legislatif. Sekarang lah muncul lagi dari tentara, polisi yang jarang datang. Aku juga ngapo polisi ini, sampai ke salam lah ke polisi ngapo. Nah, sampai ke salam kalau ada acara juga polisi ya. Uang laut datang, uang darat datang, uang udara. Nah, mana udara? Oh, belum datang. Nah, jadi biasa kan kumpul-kumpul sampai ke salam kaki. Pet. Ngomongkan dengan Pak Wakah, Lamputi, Mantu Ketua Umum, nunggui kamu datang dari kemarin-kemarin. Ya. Nah, jadi itu memanglah sebagian besar. Cuman Pak, nah ini perlu diingat, ketika baru-baru aku datang ke Batam ini, tiap terdengar aku ada kejadian. Tak lama nyebut wong Palembang pelakunya sekali. Tak lama dengar lagi jalan Karangga Kuning lah pecaban pulau wong Palembang rupanya 2 kali. Tak lama terdengar lagi ada bank wong Palembang. Nah, jadi inilah yang dibawa oleh wong Kota Batam pada umumnya. Ngomong ke wong Palembang ini adalah bandit besar, perampok, jambret, pecah kacau. Padahal tidak. Kadang-kadang uang Palembang ini terjual. Uang Palembangnya lah berhenti melakukan itu, tapi tingkah laku yang dulu memang betul mungkin karena uang Palembang ini pintar Pak. Makan ikan pagi-pagi lah makan pempek, minum cuko. Jadi wajar kita akui uang Palembang itu otaknya agak lebih. Karena dari riset benar di Omega 3 itu adanya di iwak, kata kami. Nah, makanya uang Palembang ini pintar-pintar. Gara-gara pintar inilah asal tegak atau tahu Kak John tegak dia main ini nggak lah tahu dia. Nah, itulah kelebihannya. Apa judulnya? Menggambar. Nah, ilmu ini tidak pacak dipelajari oleh orang lain. Efeknya uang berkawan dengan Palembang, yang copet di Tanah Abang uang Padang, yang dapat nama uang Palembang juga.
Nah, ilmu ini lah bergeser ke uang lain. Uang Palembang yang saat sekarang ini insya Allah Pak, sesuai dengan Bapak omong tadi, betul itu kenyataan. Aku tahu Bapak bukan nyanjung-nyanjung, tapi fakta uang Palembang sekarang banyak di pemerintahan, banyak di TNI Polri, banyak di legislatif. Mudah-mudahan ini akan lebih banyak lagi Pak menjelang 2024. Kak John, kita yang tua-tua dorong baik Kak. Kalau kamu, aku jadi ketua DPR, kalau tidak sampai akhir Kak. Nah jadi kita yang tua dorong baik Kak, seperiode ngapo PAW, ngapo pengganti yang diganti ngapo mati. Jadi yang muda-muda yang kita dorong, niat kami Pak ke depan sesuai dengan amanah, sesuai dengan ajaran yang ada. Dan kami tuliskan baik di sini. Semboyan IKBSS sekarang ini sebetulnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah umatku, kata Muhammad Rasulullah. Ini yang tertanam di batin IKBSS. Mudah-mudahan ke depan di pemerintahan makin banyak, di legislatif makin banyak. Kalau TNI Polri Bapak lihatlah, bahkan kelebihan wong Palembang lah tinggi pangkatnya, dak galak disebut pangkat. Itulah wong Palembang aslinya. Jadi kalau yang lain itu bukan Palembang asli. Yang asli lo inilah. Kapan dia nak cengengesan? Cengengesan. Kapan dia nak marah? Dia marah. Dengar pidatonya tadi. Ke depan cengengesan. Menunjukkan mak inilah kalau kita berkumpul dek beradik, dak katik pangkat ini, dak katik jabatan. Tepuk tangan untuk beliau. Tapi kamu amati di akhir-akhir mendekati akhir, itulah asli kata sambutan beliau menyampaikan kepada pemerintah Kota Batam, Palembang adalah bagian. Nah, itu intinya, itu isi omongan dia yang sebenarnya. Di terakhir ditutup lagi dengan cengengesan. Mana caranya? Dibuat dia lah pantun, padahal itu lagu gawi wong Palembang, itulah ngerpek. Nah itu aslinya beliau. Nah inilah aslinya wong Palembang, lah hadir di depan-depan kita ini. Inilah ketika berkumpul tak kantik lagi pangkat dan jabatan itu Pak, yang ada hanyalah ikatan tali silaturahim. Berikutnya Pak, mungkin perlu disampaikan kalau mengenai acara ini Pak, yang mudah-mudahan yang berjalan lancar. 6 bulan sekali dilakukan acara sunat masal ini. Kemudian perlu kami sampaikan dengan Bapak, tadinya ini perlu dicatat, mungkin Pak disampaikan dengan Pak Wali dan Ibu. Kemudian di sebelah Bapak kan ada besan beliau. Saya mohon ini dicatat Pak. Di sini juga beliau pernah menghadiri dan siap memfasilitasi Palembang itu untuk membangun masjid, tapi terhalang karena di sana sudah ada masjid. Mau dan mau kita ngalah Pak, tapi kami IKBSS tetap, karena ini sudah niat dari dalam lubuk hati Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga Batam, khususnya warga sekitar. Kami tetap akan meletakkan batu pertama. Kalau tidak boleh masjid, tidak jadi masalah Pak. Yang penting kami akan membuat tempat ibadah, minimal musola. Tapi akan kami gandeng di sini nanti untuk TPA. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan anak-anak mengaji ditanggung oleh IKBSS. Jadi ini niat kami Pak. Dan program ini pun Pak, perlu Bapak ketahui, seluruh kecamatan sudah melaksanakan ini. Kalau ada musola terbengkalai, IKBSS di kecamatan itu ikut membantu dan ikut selanjutnya memberikan sumbangan. Kalau di tempat itu ada tempat mendidik anak-anak mengaji, IKBSS di tempat tersebut mengeluarkan kewajiban setiap bulan memberikan bantuan kepada anak-anak yang sedang dididik plus guru yang mengajar. Nah ini terpusat, untuk kecamatan sudah berjalan, untuk pusatnya Pak itu akan kita laksanakan. Kebetulan Pak, beliau kemarin sebetulnya sudah menjanjikan silakan daerah mana yang mau dilakukan pembangunan atau yang kita ingin.
Tapi setelah kita berjumpa dengan asisten waktu itu langsung ditunjuk dengan oleh beliau, Pak Rudi, semua dapat informasi termasuk tata kota. Hal ini pun kita maklumi Pak, yang namanya Kota Batam ini tanah itu sangat-sangat minim dan sangat banyak yang berminat. Oleh karena itu kami tidak juga ingin membebani, memberatkan pemerintah kota. Kami mengambil inisiatif. Di antara wakil ketua umum ada Pak Haji Sapril. Beliau punya tanah di daerah Nongsa di Kampung Jabi. Dulu Pak sudah dicoba untuk membayar WTO. Sebetulnya ini mau saya sampaikan kepada beliau, tapi gak apa-apa, ini kan Bapak mewakili Ibu dan Bapak, mewakili Kepala BP, di sebelahnya mewakili, karena besan, masa besan ngomong gak didengar. Jadi ini kami sampaikan Pak, akhirnya kami ngambil keputusan tanah Adinda Sapril akan diperuntukkan untuk masjid tersebut di Kampung Jabi. Kendalanya kemarin pada saat kita urus tanah itu dibawa ke BP. Pada saat sampai BP, saat mau membayar WTO, dinyatakan tanah ini masuk wilayah Kampung 2. Karena di wilayah Kampung 2, saya sebagai perwakilan KBSS mendatangi orang pertanahan Pak. Saya tanya, tidak bisa jawab dia Pak, karena waktu itu saya tanya di tempat tidur. Besok saya jawab, katanya ada peta dari planet, satelit. Jadi diperlihatkan Pak, ternyata tanah tersebut menurut peta satelit di luar Kampung Tua. Nah ini yang menjadi dilema kami Pak. Oleh karena itu mungkin kami sampaikan dengan Bapak, karena ada Pak, kami kan sudah berdoa, sudah dalam hati sudah berucap, berarti doa kami sebetulnya udah tersampaikan Pak. Yang kami harapkan sebetulnya dan yang akan kami sampaikan ke beliau, kami itu akan menggesa di 2023 ini Pak, akan meletakkan batu pertama musola IKBSS Kota Batam beserta TPA. Jadi kita harapkan beliau yang meletakkan batu pertama di 2023. Selesai 2023, 2024 dan 2000 berikutnya itu terserah Pak. Kami minta beliau juga yang memotong pita pembukaan musola tersebut. Kami doakan, kalau sekarang posisi Bapak mewakili orang 3, mudah-mudahan Bapak ikut memotong pita tersebut, posisi Bapak orang nomor 2 beserta orang nomor 1. Itu yang kami harapkan Pak. Jadi itu yang sebetulnya yang kami cita-citakan, itu yang mau kami sampaikan kepada beliau. Namun demikian saya rasa ya Pak Sekda sudah mendengar apa yang sudah mendengar, jadi itulah niat kami. Yang jelas Pak, IKBSS Kota Batam punya prinsip bekerja, membantu, memberikan sumbangsi kepada pemerintah dengan syarat tidak memberatkan pemerintah. Tepuk tangan dong. Nah jadi apapun yang kami lakukan Pak, mudah-mudahan itu menjadi sumbangsi kami sebagai warga yang merantau dari Kota Batam di Palembang, warga Palembang yang merantau ke Kota Batam, itulah sumbangsi kami. Satu lagi Pak, mungkin jadi catatan, kami sebetulnya membuat satu lagi Pak, kami itu mewajibkan setiap kecamatan menyumbang donor darah setiap bulan, kami gilir Pak. Kenapa inisiatif ini kami ambil? Bukan hanya orang Batam, orang Palembang yang ada di Kota Batam ini yang mengeluh kekurangan darah Pak. Kami ambil inisiatif, kami datangi PMI, terkendala lagi. Terkendala karena kurang tenaga. Nah mungkin ini pemerintah kota Pak perlu memikirkan, ya di sini ada DPR, perlu dipertimbangkan Pak. Karena setiap hari hampir kekurangan darah di Kota Batam ini.
IKBSS Kota Batam siap menyumbangkan sukarela darahnya setiap bulan kecamatan per kecamatan plus dari pusat, berarti jumlahnya ada 10 bulan Pak. Kita gilir setiap bulan mereka menyumbangkan darahnya. Nah ini Pak tolong dipikirkan karena ini untuk masyarakat banyak. Mungkin itu aja sementara yang bisa kami sampaikan ke Bapak, sumbangsi kami. Kami pun dari warga IKBSS ini Pak mohon petunjuk arahan dari bapak-bapak sekalian. Kalaulah kami ada kesalahan, salah langkah dan sebagainya, karena kami adalah warga yang setia, warga yang patuh taat kepada hukum, tolong diingatkan kami. Kami juga pernah mengikrarkan IKBSS ikut membantu Kamtibmas Kota Batam. Spanduk ini kami sebar di kecamatan-kecamatan, di polsek-polsek, termasuk di Poltabes. Artinya kami tidak mau yang diidentikan dulu melekat dengan kami. Kami ikut membantu Kepolisian Republik Indonesia, khususnya wilayah Kota Batam, menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi begitu Pak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi adik-adik, mohon maaf yang ada pangkat, yang ada NRP, yang ada jabatan, karena sesepuh hari ini ngomong kalau disebut kaget merajuk kamu balik laju, kamu tidak makan P1 PMP dengan beliau sama-sama terakhir kaget. Itu yang aku takutkan. Itu yang pajak aku sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua panitia beserta perangkatnya. Untuk diketahui beliau ini setiap ada acara sunatan, bukan yang disunat baik yang tidak tidur berpikir kulub nak dipotong. Uang ini pun tidak tidur-tidur. Dari malam tadi Queen TV, pagilah bangun lagi. Tapi alhamdulillah bini-bini uang ini memanglah tahan uji. Balik malam pun tidak jadi masalah asal demi IKBSS katanya. Terima kasih kepada ketua, ya ketua panitia beserta perangkatnya. Mudah-mudahan kamu selalu diberikan kesehatan, taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus ucapkan itu. Beliau ini sudah kita patrikan menjadi panitia tetap. Sepanjang ada potong memotong ini, panitianya tidak berubah lagi, adalah beliau dan sahabat-sahabatnya. Mungkin itu yang banyak aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ku akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohonkan kepada Ketua Umum IKBSS Kota Batam untuk tetap berada di tempat, karena akan membagikan goodie bag untuk anak-anak yang akan dihitan. Kepada panitia mohon bantuannya untuk anak-anak yang secara simbolis, ya, penyerahan goodie bag secara simbolis bagi nama-nama yang sudah tadi kami sebutkan. Kami mohonkan kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Pemberian secara simbolis goodie bag untuk anak-anak yang akan dihitan. Ada 12 orang ya Bapak ya. Ya, untuk adik-adik mohon bersabar, nanti kalau disuruh naik baru naik ya. Sudah?